Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Yadi Aindo untuk cerita-cerita horor atau misteri. Yang baru bergabung di channel Yadi Aindo, jangan lupa like, subscribe, komen, dan tombol notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari channel Yadi Aindo. Wanita penunggu sumur tua. Penemuan mayat di sumur. Suasana indah di pagi hari di sebuah kebun karet yang cukup luas. Perkebunan ini terhampar pada lahan seluas 473 hektar dengan ketinggian tempat antara 800 hingga 1540 meter dan suhu udara rata-rata 21,5 derajat Celcius. Sinar mentari mulai menyingsing di setiap celah pohon dan ranting. Udara asri dan sejuk sudahlah hal yang lumrah karena letaknya berada di lereng pegunungan. Di pinggiran kebun terlihat dua orang lelaki parubaya, sebut saja Kliwon dan Bejo, yang sedang bersiap untuk bekerja sebagai penyadap getah karet. Mereka berjalan beriringan sembari membawa peralatan yang dibutuhkan seperti pisau sadap untuk mengeluarkan cairan getah pada getah baru dari pohon. Lalu ada ember dan beberapa batok kelapa untuk mengumpulkan karet. Bejo, tunggu, kamu jalan apa lari? Tegur Kliwon yang kewalahan mengimbangi langkah kawannya itu. Bejo pun menoleh ke arah Pak Kliwon yang sedang berkerutkan wajahnya karena jengkel. Hehehe, cepet toh. Won, aku lagi kebelet pipis iki, jawab Bejo dengan ceringayannya. Walah, kok ia nggak dari tadi toh? Bejo tidak menjawab ucapan Kliwon karena ia sudah sangat kebelet ingin kencing. Karena sudah tak tahan, dua orang lelaki itu mampir ke sebuah pondok yang biasanya digunakan para penyadap karet beristirahat untuk makan siang. Di belakang pondok ada sebuah sumur dan sebuah WC umum yang bisa digunakan. Wes, bentar tunggu nih, sana aja ya, aku udah nggak tahan, seru Bejo lalu melengos ke belakang. Kliwon hanya geleng-geleng kepala saja melihat tingkah absurd kawannya itu. Bejo pun segera masuk ke WC itu untuk menunaikan hajatnya. Setelah selesai, ia pun berencana untuk mencuci mukanya karena rasanya masih mengantuk sebab semalam ia dan 3 orang kawannya asik menonton pertunjukan ludruk yang diselenggarakan di lapangan desa beberapa bulan sekali. Wah, lega nih, cuci muka sekalian wes biar seger. Bejo berderap ke arah sumur yang letaknya di depan WC. Ia hendak menimba airnya, tapi tiba-tiba niatnya ia urungkan sebab ia terkejut bukan kepalang melihat sesuatu yang mengambang di dalam sumur. Kedua mata Bejo terbelalak lebar ketika ia mencoba menelisik sesuatu yang ada di dalam sana. Ya Allah, Gusti, mayat, teriak Bejo dengan lantang. Dengan langkah gontai dan gemetaran ia berteriak lantang memanggil orang-orang untuk datang. Kliwon yang mendengar teriakan Bejo pun
terlonjak kaget karena penasaran. Ia pun segera menyusul kawannya itu, tapi baru mau lari tiba-tiba muncul Bejo dari arah samping pondok. Sontak saja mereka berteruburukan dan terjerembab di tanah. Bruk, aduh, kepalaku benjol ini. Ada apa sih, Jo? Lari-lari kayak dikejar demit wae, protes Kliwon sembari mengelus kepalanya yang tadi berbenturan dengan kepala Bejo. Aduh, jidatku. Won, ada mayat, Won, sahut Bejo sambil mengusap jidatnya yang sakit. Kliwon yang mendengar itu sontak ikut terkejut. Ia penasaran letak mayat yang disebut oleh Bejo. Hah? Masa sih? Di mana? Jangan bohong loh, ucapnya sambil bangkit berdiri. Bejo yang terlihat shock dan ketakutan, ia menunjuk jari telunjuknya ke arah sumur dengan jari yang bergemetaran. Itu di dalam sumur, Won. Karena penasaran, Kliwon memberanikan dirinya untuk mengecek apakah benar ada mayat. Takutnya kawannya itu sedang mengelindur atau salah lihat. Dengan langkah berat ia mendekati arah sumur. Setelah beberapa langkah ia pun sampai di bibir sumur. Ia pun menoleh ke arah Bejo yang sedang memperhatikannya dari pondok sembari menghibas-ngibaskan tangannya, menyuruh untuk segera melihat sendiri. Kliwon pun mulai mengintip ke arah sumur itu. Tidak dipungkiri saat ini ia tengah gemetaran seperti Bejo. Setelah kepalanya ia majukan untuk melihat ke dalam sumur, ternyata benar ada sesuatu yang sedang mengambang. Kliwon pun terlonjak kaget melihat apa yang ada di dalam sana. Wah, mayat, mayat, teriaknya karena panik. Ia pun terpleset dan jatuh tersungkur. Seluruh badannya kotor terkena tanah dan lumut. Kliwon tidak peduli dengan rasa sakit dan nyeri di bagian pantatnya. Ia bergegas lari menjauh dari sana, menghambur ke arah kawannya itu. Bejo, bener Jo, ada mayat, lapornya. Kliwon pun menarik Bejo untuk mencari pertolongan. Karena kebun masih sepi, mereka pun berlari tunggang langgang menuju desa. Sesampainya di desa, mereka pun berlari menuju ke pos Kambling dan membunyikan kentongan dengan keras di sana. Bapak, tolong, ada mayat. Para warga pun berkumpul di pos Kambling karena mendengar suara teriakan Kliwon dan Bejo. Ada apa, Won? Ada apa? Ada apa, Won? Jo, ada apa? Tanya Pak RT yang datang tergopoh-gopoh bersama Imron Sapam desa. Ada mayat, Pak, Bu, di pondok kebun karet. Ayo dibantu keluarin mayatnya di dalam sumur. Seluruh warga yang berkumpul pun terkejut dan saling pandang mendengar kabar yang sangat mengejutkan di pagi ini. Para warga pun menghubungi polisi dan tim penyelamat untuk membantu mengevakuasi mayat itu. Berita penemuan mayat yang menggemparkan desa Mojosari itu sampai ke telinga Mbok Sumirah dan Mbah Sumitro. Kedua pasangan yang dituakan di desa itu juga sedang mengalami kesedihan sebab cucu perempuan mereka menghilang sudah hampir 3 hari. Muncul berita penemuan mayat di kebun karet membuat pasangan tua itu merasa gelisah dan resah. Ada perasaan tidak enak yang menggelayut di hati. Tiba-tiba ada rasa sesak menyelimuti perasaan Mbok Sumirah. Ya Allah, kok perasaanku
nggak enak ya, ucap Mbok Sumira sembari beristighfar. Ia berusaha menenangkan dirinya. Semoga aja itu bukan sesuatu yang kita takutkan ya Mbok, ucap Mbah Mitro sembari mengusap lengan istrinya yang sudah lemah itu. Beberapa warga disertai polisi dan tim penyelamat tiba di tempat kejadian. Dan benar saja seorang mayat wanita ditemukan mengambang dengan kondisi yang mengenaskan karena tidak memakai busana alias telanjang bulat. Ada beberapa luka lebam yang ditemukan di kepala dan tulang leher yang patah, bekas cekikan serta tulang punggungnya yang retak. Di beberapa bagian lainnya ditemukan juga luka penyiksaan seperti bekas cakaran dan pukulan dengan benda tumpul, serta ditemukan sebuah botol minuman keras yang menancap di area kewanitaannya. Dan yang paling mengejutkan adalah, ya Allah, itu Mayang toh, cucunya Mbah Sumira sama Mbah Sumitro. Kasian banget toh, nduk nasibmu, cetus salah seorang warga yang melihat proses pengangkatan mayat dari sumur. Para warga pun benar-benar terkejut dan tidak menyangka jika mayat yang ditemukan adalah gadis kembang desa mereka. Gadis cantik yang katanya pergi belum pulang selama 3 hari ternyata ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Beberapa dari mereka yang turut menyaksikan evakuasi jasad tersebut, mereka saling berbisik dan melihat jasad gadis muda yang terkenal baik dan dengan tatapan pilu. Ya Allah Gusti, Mayang, kasihan banget nduk, nasibmu kayak gini. Kliwon dan Bejo tidak menyangka jika mayat yang mereka temukan adalah cucu dari seorang sepuh orang yang dihormati di desa itu. Ya Allah, siapa yang tega yang sudah bunuh kamu, nduk? Mbah Sumitro karo Mbok Sumira pasti bakal shock ini. Seluruh warga sangat menyayangkan dan merasa berduka melihat nasib tragis dari gadis kembang desa yang terkenal baik, sopan, dan ramah itu. Siapa yang tega merusak gadis itu? Hingga berakhir seperti ini. Apa yang akan terjadi dengan kakek dan neneknya mengetahui jika cucu kesayangan mereka yang sedang ditunggu kepulangannya malah pulang dengan keadaan yang tidak bernyawa, membawa pilu dan dendam atas kematian yang tidak wajar. Duka Desa Mojosari. Pagi itu di Desa Mojosari mendadak diselimuti oleh duka. Gadis cantik berusia 20 tahun itu harus meregang nyawa dengan cara yang mengenaskan. Para warga Desa Mojosari mendadak pilu sebab gadis yang kini terbujur kaku adalah sosok yang baik. Tidak ada yang tidak menyukainya. Imron, cepat kau panggil Mbak Sumitro, titah Pak RT pada sapam desa itu. Dengan sigap Imron segera menjalankan perintah Pak RT. Meskipun berat hatinya mengabari kabar duka pada orang yang dituakan di desa, tapi kabar ini tetaplah harus sampai pada beliau. Begitu pikir Imron. Imron pergi dengan menaiki sepeda ontel. Ia mengayuh sepeda itu dengan melaju menyusuri jalan setapak di kebun karet sebelum masuk ke desa. Setelah beberapa saat kemudian, Imron dengan napas yang tersengal-sengal pun akhirnya sampai pada sebuah rumah Jawa Joglo tradisional yang memiliki halaman yang cukup luas yang dihiasi rumput Manila. Di sekelilingnya banyak ditanami bunga yang beraneka jenis yang hidup dengan suburnya. Bunga-bunga cantik seperti mawar putih, melati, dan juga bunga kamboja kuning menghiasi rumah joglo itu.
Imron mengatur deru napasnya sebab ia merasa tidak tega mengabari Mbah Sumitro. Dengan langkah berat ia melangkah melewati jalan setapak yang menghadap langsung ke pintu yang terbuat dari kayu jati itu. Imron mengetuk pintu setelah menunggu beberapa saat. Sang punya rumah akhirnya membuka pintunya. Terlihat seorang pria tua berusia sekitar 80-an, memiliki postur tubuh yang kurus dan terlihat janggut berwarna putih yang dibiarkan memanjang di kepalanya. Ia tutupi dengan udeng tinggi sekitar 160 cm. Selaku sesepuh di desa dikenal sebagai orang pintar, Mbah Sumitro selalu mengenakan pakaian surjan lurik untuk mempertahankan tradisional Jawa dan sudah kebiasaan keluarganya turun-menurun. "Imron, ada apa Imron?" tanya Mbah Sumitro yang kebingungan melihat wajah Imron yang gelisah itu. Sebelumnya maaf Mbah, saya kesini mau menyampaikan berita," ucap Imron terbata. "Berita apa? Kok kayak ketakutan gitu? Ini mengenai Mayang, cucu Mbah Sumitro. Hari ini Mayang ketemu Mbah." Tetapi Imron menjeda ucapannya. Ia benar-benar berat harus menyampaikan berita duka itu. "Apa? Cucuku udah ketemu? Mana dia? Bocah itu mau tak jewer. Kok udah bikin Mbok Sumira khawatir," seru Mbah Sumitro sembari celingak-celinguk mencari cucunya, merasa lega sebelum mendengar kabar dari Imron secara jelas. "Mbah, Mayang memang sudah ketemu, tapi saya mohon maaf. Saya harus menyampaikan kabar ini. Saya turut berduka cita. Tadi pagi ada 2 orang warga, si Bejo dan si Kliwon. Mereka menemui Mayang sudah tidak bernyawa di dalam sumur, Mbah," terang Imron. Akhirnya ia berhasil mengabarkan kabar duka itu pada Mbah Sumitro. Imron tidak tega mengabarkan berita duka itu. Ia pun menundukkan kepalanya. Mendengar kabar dari Imron, Mbah Sumitro terkejut dan syok berat. Bak tersambar petir di pagi hari. Kabar itu sukses mengguncang perasaannya. Badannya yang sudah renta tidak mampu menopang tubuhnya yang tiba-tiba lemas seperti jeli. "Apa? Imron, kau jangan main-main. Gak mungkin cucuku udah meninggal," pekik Mbah Sumitro. Senyumannya yang terlihat teduh itu lenyap seketika. Pandangannya kosong menahan gejolak perasaan yang teramat berat. Ia pikul, bagaimana dengan Mbok Sumira jika tahu kabar duka ini? Bahkan saat ini Mbah Sumitro saja syok berat ketika lemas menyerang tubuh rentanya hingga ia terjatuh terduduk di lantai. Rasanya tidak mungkin cucu kesayangannya pergi meninggalkan mereka duluan. Seharusnya mereka duluan, karena usia mereka sudah tua renta. Begitu pikiran Mbah Sumitro. Imron terkejut. Ia panik ketika Mbah Sumitro tiba-tiba jatuh. Mbah Sumitro, sabar Mbah." Imron tidak tahu lagi ingin berkata apa, sebab saat ini ia tengah merasa pilu melihat Mbah Sumitro yang syok luar biasa. Air mata langsung meluruh dari pipinya. Imron terus memanggil kakek itu, tapi tidak ada sautan dari bibir yang ditutupi cambang itu. Mbok Sumira yang mendengar suara gaduh dari depan, penasaran ia pun menyusul dan ingin melihat apa yang terjadi.
Setelah sampai di ambang pintu, Mbok Sumirah terlonjak kaget melihat suaminya terduduk di lantai. Sontak saja ia panik, lalu giat berjalan cepat menghampiri suaminya yang terlihat shock sembari menangis tergugu itu. "Imron, Mbak Sumitro, kenapa ini? Kok sampai kayak gini?" tanya Mbak Sumirah yang panik sembari menopang tubuh suaminya. Terlihat Mbak Sumitro memegangi dadanya dan deru napasnya sesak. "Mbah, saya minta maaf, tapi saya ada kabar duka tentang Mayang. Tadi pagi Bejo sama Kliwon nemui mayat di dalam sumur dekat pondok di alas karet. Ternyata itu Mayang, Mbah." Seketika Mbak Sumirah melebarkan kedua matanya, kedua tangannya menutup mulutnya. Ia menganga, ia shock berat mendengar kabar ini. Apa yang ia takutkan ternyata benar terjadi. Ketika tubuh rentanya ikut terduduk lemas di samping suaminya, ia tak sanggup menyangga tubuh suaminya. "Astagfirullah, ya Allah, cucuku, ya Allah, jangan tinggalin Simbon, Du." Mbok Sumirah menangis terseguk-seguk. Rasanya tidak mungkin cucunya yang baik dan bersikap sopan pada semua orang harus mati dalam keadaan yang mengenaskan. Mbah Sumitro memeluk istrinya yang sudah menangis meraung-raung memanggil nama cucunya. Berharap jika ini hanyalah mimpi, namun ternyata ini memanglah kenyataan yang harus dipikul dua pasangan renta itu. Imron ikut menangis sebab melihat tangisan pilu dari kakek nenek yang sangat menyayat hati. Imron juga sangat menyayangkan Mayang akan meninggal secepat ini di usia muda. Gadis itu semasa hidup selalu aktif membantu warga yang membutuhkan bantuan. Ia juga selalu mengajar anak-anak kecil di setiap sore hari seperti membaca, menulis, dan menghitung, dan membantu anak-anak mengerjakan tugas sekolah. Semua itu ia lakukan cuma-cuma demi kemajuan anak-anak di desa Mojosari. Sekarang senyumannya yang manis dan selalu terlihat ramah pada semua orang kini sudah tidak ada. Anak-anak didiknya yang selalu menanti waktu sore untuk belajar sembari bermain pun kehilangan sosok guru mereka. Beberapa saat kemudian terlihat rombongan warga yang datang dengan wajah yang pilu, sendu, dan kehilangan. Di tengah-tengah rombongan itu terlihat sebuah keranda yang digotong beberapa warga. Melihat rombongan itu semakin membuat Mbah Sumitro dan Mbok Sumirah menangis terseduh-seduh. Imron mencoba membantu menyangga tubuh Mbok Sumirah yang terus saja menangis meraung-raung. Ia ingin berlari ke arah keranda yang di dalamnya sudah terbaring tubuh yang pucat membiru cucunya ini. Awan yang cerah mulai menggelap, seakan ikut berduka atas kematian seorang gadis yang dinilai tidak wajar. Awan mendung dan berangin kencang. Sesekali terdengar suara gemuruh petir. Pagi itu jasad sang kembang desa langsung diurus pemakamannya. Pak RT awalnya meminta untuk diotopsi sebelum dimakamkan agar pihak kepolisian bisa mengusut kasus ini. Namun Mbah Sumitro menolak. Ia sudah merasa kasihan dengan cucunya. Ia ingin cucunya segera dimakamkan saja. Setelah beberapa prosesi, Mayang dikebumikan di samping makam kedua orang tuanya yang sudah meninggal lebih dulu. Sekarang tinggallah kakek dan nenek itu meratapi kepergian sang cucu.
Setelah pemakaman selesai dan para warga sudah pergi, Mbah Sumitro dan Mbok Sumirah, mereka saling terpukul dan air mata tak hentinya meleleh di wajah keriput mereka. Mbok Sumirah mengusap-usap nisan yang terbuat dari kayu itu. Waalaikumsalam. Lagi nge-live namanya. Aiji, mantap. Masuk. Nge-live dia. Lagi nge-live nih. Duduk. Lagi